Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWA Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host, this is Mimin Solsti yang menjadi host sekaligus moderator kebanggaan Sobat Nganus. Kalian apa kabar semuanya? Dan ketemu lagi di hari Senin bersama gua. Dan hari ini kedatangan tamu yang biasanya selebgram, cewek cantik, cewek seksi, ataupun cewek-cewek yang mempunyai pengalaman, atau om-om yang investor. Cuman hari ini gue lagi pengen banget ngobrol sama udah lama lah, intinya gue udah lama gak ngobrol sama seorang podcaster. Bukan podcaster ya, ya podcaster lah ya. Iya, dan ini ya lebih mirip-mirip sama kayak gue lah. Ya bisa disebutkan dulu namanya. Hai bro. Hai bro. Ya, ini lu ngapain nih? Lu jangan gitu dong, gue takut. Ya, slow. Kita sebagai sama-sama penggiat konten-konten aman lah, tenang. Anjir, gimana kabarnya bro? Baik. Ini namanya boleh disebutkan? Boleh dong. Nama lu siapa nih? Putu. Gue panggil lu Putu. Putu aja. Jadi so far kerjaan gimana? Sibukan? As usual, kerjaan lancar. Podcast jalan. Emang harus jalan sih. Iya sih. Iya benar sih. Tapi podcast udah menghasilkan so far. Puji Tuhan sudah. Anjing. Bagi dong tips-tips ke gue. Waduh. Gak kebalik nih, Kebalik dong. Enggak dong, gue mau tahu aja ya kan. Lu kalau dalam hal bisnisnya ya, ya lu tahu lah. Let's say kita ngobrolin podcast yang emang dewasa gitu, 18 plus gitu loh, dan punya segmen sendiri. Lu jualannya gimana? Sebenarnya gue kan ngawalin podcast ini tuh emang nggak punya tendensi buat nyari uang, buat monetize gitu kan. Terus dan konsep awal podcast gue ini, by the way, podcast gue podcast Hydran. Sebenarnya namanya Hydran, iya, podcast Hydran. Betul. Jadi awalnya tuh gue berdua dulu. Gue tuh bahas budaya-budaya gitu. Ternyata gagal. Iya. Tuh, akhirnya gue pivot. Dulu awalnya apa nama podcastnya? Sama, sama. nggak berubah, cuma konsepnya aja. Terus gue punya channel juga karena gue pernah kerja di salah satu majalah dewasa juga. Akhirnya nggak jauh ke situ juga kan kontennya. Dan soal monetize, sebenarnya gue sekarang itu udah lumayan dapet cuannya dari jualan timeline. Jadi kayak gue tuh nyetok banyak, terus gue taruh di platform, terus gue taruh di situ. Orang-orang yang pengen dengar boleh langsung subscribe di situ. Gue boleh sebut gak sih? Boleh. Di Karya Karsa gue taruh. Oh, jadi itu konteksnya kayak lu, let's say YouTube lah ya. Cuman lu untuk mengakses itu lu mau bayar gitu loh. Betul. Jadi kayak gue nih punya banyak tabungan. Terus gue taruh, gue udah schedule sampai tahun depan gitu. Anjing. Terus lo tahu kan kalau orang pikirannya tuh udah kemana-mana, terus udah kayak sange gitu, terus ujung-ujungnya dia bakalan beli. Dan gue nggak jual konten mahal-mahal, 10.000 itu udah paling mahal lah, 17.000 paling mahal gitu. Jadi gue tuh selalu tulis di Twitter gue, lu kalau mau dengerin ya langsung ke sini. Ini sebenarnya gratis, bisa lo denger, tapi tanggal tayangnya segini ya. Begitu dia ngeliat Februari 2022, Maret 2022, mungkin kayak aduh anjir, takutnya hilang momen, takut lupa gitu. Udah gue langsung ke Karya Karsa aja. Akhirnya mereka subscribe di situ dan gue gede di situ memang. Jadi penghasilan utama gue dari situ. Gila, berapa per bulan? Kalau ngomongin penghasilan 2 digit. Enggak lah, gila lu. Kalau 2 digit mah gue nggak berhenti kerja aja, man. Buat apa gue kerja anjir? Iya sih. Bangun karir, kuliah. Iya. Lu S2 sekarang ya? Iya. Udah S2 atau Udah. Udah. IT. Iya, relate lah. Gue marketing sebenarnya. Sistem informasi bisnis S2 gue. S1 gue IT, teknik informatika. Jago ngoding udah tadi. Harusnya. Tapi tidak. Karena gue dulu kerja event, man. Iya sih. SPG, SPB. Iya, jadi dari sana ya udahlah ya, jualan terus teman gue punya skill lebih di sini gitu lah. Jadi ya so far so good lah. Terus kenapa gue mau nanya kenapa namanya podcast Hydran dah? Itu Kan hydran kan itu kan apa kayak tempat air apa sih? Itu pemadam. Iya. Buat memadamkan api. Jadi sebenarnya dulu itu kayak gue nggak tahu nih cara bikin nama, gue nggak tahu cara bikin podcast. Terus gue dulu ikut Kaskus podcast, by the way, yang pertama banget gitu. Iya.
Terus gue nggak tahu cari nama, terus gue ngantri di lift. Udahlah apa ini aja, udah ini. Gue kayak apa ya, bikin namanya itu apa yang pertama kita lihat deh gitu, gue sama teman gue. Terus gagang pintu, tangga, aneh-aneh gitu gue. Anjing, aneh banget. Gue sendiri sampai sekarang males anjir sebenarnya kalau ngungkit-ngungkit sejarah gitu, tapi kurang lebih kayak gitu lah. Iya, tapi karena adanya sejarah ya adanya lu sekarang gitu loh. Kalau Iya, nggak ada sejarah ya lu nggak bakal terbentuk. Betul. Dan gue pun juga kayaknya dulu pernah ikut Kaskus Podcast batch 1 juga. Oh sudah deh. jelas karena saya sudah tahu Mimin. Zaman dulu ya lu bendera kuning itu. Golkar. Enggak. Ya itulah yang Iya. kuning-kuningnya gitulah ya. Yang kuning-kuning itulah. Iya, jadi waktu itu dulu ya ini gue ngalamin banget sih sebelum adanya hadirnya FWB Podcast. Sekarang juga emang dulu ya berawal dari komunitas dari sana gitu loh. Oh lu itu duluan ya? Baru Iya. zaman dulu itu. Yang zaman dulu itu. Ya, jadi kayak ya udah jadi sekarang gitu kan. Ya semua butuh proses gitu loh. Ya kan nggak bisa yang tiba-tiba mungkin orang ngeliat kayak anjing si Mimin bangsat banget cuma bikin konten bacain cerita dari orang terus tiba-tiba lu naik terus lu jadi top podcast dan lu bisa masuk podcast mas let's say gitu kan. Iya, iya. Kayak lu nggak tahu struggle gue waktu itu dulu aja gitu loh. Sama lu pasti juga struggle. Iya benar. Apalagi podcast waktu itu 2017. Lu main 2000 berapa? Gue main 2018. Oh sama berarti. 2018 orang siapa sih podcast gitu. Iya. Let's say ya paling yang gede yang udah punya nama dan punya branding sendiri gitu kan. Betul. Lagi itu di Jakarta, lu Bekasi lagi. Si jauh tuh anjing. Sebenarnya Bekasi nggak jauh men. Tapi gue ngerasa itu jauh banget anjir. Karena lu nggak ngerasain sensasi setiap hari pulang pergi Jakarta Bekasi men. Banyak itu ya, banyak Lu harus apa? cobain dulu. Iya sih. Gue gak ngerasa jauh. Orang-orang yang ngerasa jauh tuh kayak lemah lu. Kayak lu ke Surabaya naik kendaraan darat aja bisa, masa Bekasi doang gak kuat. Kuat sih, cuman Kayak ya udah. kesana mungkin karena macet cuy. Iya sih. Hmm. Banyak apa kayak transformer kayaknya. Banyak anjing-anjing lah itulah udah. Gak tau lagi lah. Orang Bekasi tuh nyari duit di Jakarta coy. Iya sih. Kalau nggak Jakarta ya Cikarang sana lah. Iya. Kerawang. Bener. Itu doang udah kebagi Iya dua. bener banget. Ya rata-rata orang Bekasi kalau balik pulang kerja ya malam sekalian. Nah betul sekali. Kalau balik office hour jam 5 tuh udah pasti lu sampai rumah jam 8 juga nyet. Tepat sekali. Iya kan? Mendingan lu malam sekalian gitu. Betul. Dan semua orang berpikir sama. Jadi semua malam-malam tuh jalannya sama aja macet. Iya. Goblok anjing. Orang semua sama. Mindsetnya sama ya. Iya. Tolol jadi. Tololnya sama. Ya, Sorry gue gak ngatain orang Bekasi, ntar gue dihujat nih. Ya nggak apa-apa kan gue Bekasi. Iya sih. Tapi Bekasi Pride emang oke ya. Oke banget. Rata-rata nih podcast Hydra kan juga ngundang cewek-cewek cakep nih. Rata-rata orang base Jakarta atau Bekasi? Ya Jakarta dong. Kenapa itu ditanya, itu udah ketahuan lah jawabannya. Bekasi nyari di korek-korek di mana men? Iya sih. Tapi ada nggak beberapa narasumber lo yang lo undang ke Bekasi gitu untuk take? Oh nggak ada. Lu biasa kalau take di mana nyet? Gue gak nih. Satu lagi nih, gue tuh gak punya tempat tag. Gue tuh selalu nyari orang yang gini. Gue kan gak, gue bilang ya, podcast gue tuh kayak gini. Gue mungkin kalau ada sponsor misalkan, gue bisa nih bagi dua. Ngasih presentasi tapi ke lu. betul. Kalau emang gak ada ya gue bilang emang gak ada, belum ada. Tapi kurang lebih podcast gue kayak gini-gini. Gue gak scripted gini-gini. Gue cuma pengen ngobrol aja santai. Dan di apa ya, gue selalu mengusahakan gue tuh yang akan jalan gitu. Jadi gue nggak bakal nyuruh dia ke tempat gue. Iya sih. Karena ngebayangin dia ke tempat gue bayangin gue ke tempat dia. Anjing jauh banget. Tempat terjauh yang lu datengin ketika lu take podcast? Bogor. Bekasi Bogor anjing. Naik motor tapi worth it. Kenapa? Karena Ceweknya gimana? ceweknya oke. Siapa? Namanya apa? Aduh nggak bisa gue sebut. Eh. Soalnya dia habis gituan. Apa? Gitu. Oh. Dan dia bilang sendiri masih ada cowoknya gitu. Ya mana ya? Ntar deh habis off the record deh. Ah iya oke. Selain Bogor ada lagi jauh. Tangerang. Ada satu janji lagi yang belum gue tepatin di Banten. Cuma gue ngelihat jaraknya bangsat 8 jam sekali jalan. Kali 2 16 jam. Mending gue ke Singapura. Make sense. Ya kan? Iya. Tapi worth it. Gue yakin. Kalau gue yakin ini. Tapi kenapa nih orang Banten? Emang dia lu kalau misalkan janjiin kayak lu kapan ke Jakarta gitu let's say. Nggak bisa gitu. Karena jatuhnya apa ya? Kayak gue tuh tergantung gue ini kenal dari mana dulu. Oh ibaratnya ya lu yang butuh dia gitu ya. Iya kan, gue yang butuh. Tapi gimana caranya supaya gue tuh kelihatan gak butuh-butuh banget, padahal butuh gitu. Make sense. Tapi gue respect sama semua orang yang gue ajak ngobrol. That's why gue selalu apa ya? Gue tuh selalu bilang, gue kan jatuhnya beli waktu lo ya. Jadi
ini tuh kayak jadi layer terbawah lu aja, jangan priority. Ketika lu kosong, ayo gitu. Kalau ketika lu kosong pun tiba-tiba lu cancel, gue nggak bakal marah gitu, karena gue sadar gue nggak bisa ngasih apa-apa, kecuali memang gue udah sponsor gede, udah janji, udah plan, Iya sih. dan gue nggak punya tim, gue sendiri. Jadi gue banget waktu itu. Jadi Jadi kayak dari episode 1 sampai ke beberapa ratus itu gue sendiri. sendiri, dan take pun juga literally kayak pontang-panting gitu juga, sama kayak lu. Lu ada nggak tempat yang paling anjing berkesan banget nih pas gue take sama dia gitu? Oh anjing, kalau tempat berkesan ya nggak ada lah, orang gue tempatnya rata-rata kalau nggak di kosan dia, apartemen dia, tempat remang-remang, apa ya, sebenarnya bukan dibilang tempat remang-remang ya, kayak emang dia yang milihin tempat. Gue kan selalu bilang, gue nggak tahu nih di daerah lo, tempat lo nih, tapi gue bakalan kesana gitu, dan gue cuma bisa bawain makanan, minuman gitu, gue selalu bilang gitu. Jadi iya udah, jalan aja gitu. Tapi lu pernah lanjut gak sama narsum? Oh nggak pernah, karena kalau yang ini konteksnya beda nih. Gue Oke, coba kasih oke. konteks dulu ya. Iya. Kalau konteksnya gue ngajak, terus gue baru kenal di situ, terus gue lanjut, itu gue nggak pernah. Tapi pengen. Pengen. Nggak munafik. Enggak lah, gue mah nggak munafik. Coy. Bagus. Nggak munafik coy. Orang Bekasi. Iya. Enggak sih, kenapa jadi orang Bekasi anjir? Tapi ada nggak yang cewek-cewek yang kode-kode untuk lanjut gitu? Ada. Ah. Ada, cuma kan kayak gue lebih ke takut sih, kayak Takut ini karena? tuh gue takutnya orang nih apa ya, kan kita nggak tahu orang, people change man, Iya sih. kita nggak tahu tiba-tiba suatu saat dia ngerasa, kita kan konteksnya jadi temenan kan setelah Iya, rekaman. jadi kayak ya partner aja gitu. Betul. Terus let's say gue tiba-tiba posting apa di next waktu, terus dia ngerasa kayaknya ini kayaknya nggak enak gitu, terus Atau gue salah ngomong. gue gitu salah kan. ngomong, terus akhirnya dia mikir, terus jadi terjadilah apa, dan aduh gue takutnya lebih ke situ sih. Sementara gue kan, gue tuh sangat-sangat respect sama semua yang gue ajak ngobrol, makanya Iya. gue selalu bilang kayak ya udah ini tuh bukan priority lo ya. Tapi memang mostly yang di rekaman gue itu memang gue udah kenal di real life duluan. Kalaupun itu halnya kejadian kayak gitu-gitu, ya gue kan udah kenal duluan. Misalkan katakanlah gue udah gituan duluan misalnya nih, terus gue bilang nih, Iya, aduh iya. gue nggak dapet narasumber nih, minta tolong dong gue ngobrol yuk gini Iya. gitu coy. Iya sih. Tapi body count lo berapa, bro? Waduh, gue nggak pernah ngitung tuh bro. Iya, tapi di angka 30-40 ada. Gue nggak tahu, kayaknya around deh. Tapi ya mungkin ya kalau dihitung dari zaman dulu. Gue nggak tahu sih, gue harusnya ada catatan ya. Goblok. Emang pentingnya body count itu apa? Enggak sih, itu kayak nggak penting aja. Tapi gue sering nanya orang aja gitu. Oh iya. Ya, let's say di FWB Podcast ada beberapa narasumber yang gue tanya, Oh, body iya. count lo berapa gitu. Mereka dengan bangga nggak ngomong gitu? Harusnya kan Ada beberapa yang bangga, ada yang malu-malu, ada juga yang ya udah nggak salah aja jawabnya gitu. Ya gue ada waktu itu gue ada yang sampai 50 gitu. Gue kayak anjing. gitu. 50? Iya. Bangsat gue bilang. Wih, cek kesehatan nggak? Itu cowok cewek? Ah, cewek. Oh wajar. Wajarnya? Gini, cewek itu lebih gampang nyari cowok ketimbang cowok nyari cewek. Menurut gua pribadi, gua nggak generalisir nih, tapi kurang lebih menurut gua gitu. Karena itu udah kebukti. Gua tuh banyak tanya ke orang, lu main di dating apps saja, itu cewek nyari cowok lebih gampang daripada cowok nyari cewek. For hook up, Literally yes. ya kan. Yes. Jadi kalau lu emang si orang ini dia nyari memang untuk itu, menurut gua posisinya cewek lebih gampang dari cowok. Tapi gue sekali lagi ini gue nggak, bukannya apa ya, bukannya gue tuh asal Ngajarin. ngomong Atau atau ngajarin gitu. iya. Tapi gue memang selalu tanya, dan mereka rata-rata bilang memang iya gitu. Coba lu balik cowok, lu cari, lu pasang profil aja atau bio misalkan. Oke, gue looking only for hookup misalnya. Kalau nggak di blok sama di swipe kiri, coba cewek yang nulis, lu pasti super like, cowok-cowok tuh swipe kanan gitu. Iya sih. Make sense aja. Makanya. Tapi so far ya, selama perjalanan lu ya kenal cewek yang untuk nge-approach cewek duluan, lu pernah FWB-an gitu gak sih? Enggak. Lah kenapa cuy? Karena kan lu let's say orang tahu gitu high grade. Gini sekali lagi nih ya. Gue tuh nggak pernah pakai term FWB cuy. Gue pakai Apa lebih- konsep lu gimana? Gak ada, gue temen aja. Tapi masuk. Ya kan gue gue kan orang yang equal, apa ya, memposisikan orang-orang di sekitar gue. Jadi masuk apa nggak masuk, satunya tetap sama ya, temen. Udah gue nggak pakai istilah FWB, karena FWB tuh tiap orang kadang maknanya beda.
Kalau menurut lu? Menurut gue FWB ya just friends, tapi dia dapat benefitnya nggak cuma, kan orang konotasinya selalu seks, Iya. sexual intercourse bla 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 itu kan. Cuma menurut gue ya nggak selalu ke situ. Dan gue kalau pakai terminologi itu gue lebih ke apa ya, kayak nggak banget gitu. Gue lebih suka temen aja gitu. Kenapa sih nggak pakai teman aja, nggak usah pakai istilah with benefit gitu. Nggak tahu sih. Iya, kalau gua. Iya. Kalau Orang gua nih, beda-beda. men. Iya. Itu goblok juga sih. Tapi lu pernah pacaran? Lah, gua punya pacar sekarang. Oh, berapa pacar lu? 1 dong. Anjing terdatang dia anjing. Gue mau nanya nih, pacar lu ya, lu kan punya podcast kayak gini gitu loh. Iya. Pacar lu marah gak? Enggak, Kenapa? karena dia support gua Oh, 100%. dia percaya sama lu. Dia percaya, harus percaya dong. Kalau tiba-tiba gimana kita something Ini happen, apa nih? something happen nggak tahu kan? Eh. Sesuatu kejadian yang gue nggak ketahuan gitu, tiba-tiba anjing. Gua orangnya terbuka, men. Gua Oke. Sagittarius, men. Gak bisa bohong, men. Bisa bohong tapi gampang ketahuan. Itu Jijik. cowok nggak sih? Jijik sih bawa zodiak, tapi ya udahlah. Tapi lu pernah ngerusak kepercayaan pacar lu nggak? Apa lu kayak hilaf gitu? Kayak anjing, akhirnya gue selingkuh nih anjing. Harus ada, gue kalau selalu melakukan semua hal dengan concern ya. Kalau misalkan soal mengecewakan, gue berusaha sebisa mungkin gak mengecewakan. Tapi kalau lu tanya pernah apa enggak, ya pasti pernah. Oke. Di masa lalu. Iya. Kan bukan ngomong pacaran sekarang kan. Lu gak spesifik kan? Enggak. Ya, tapi kalau pacar lu dengar sekarang juga ya udahlah, kan lu udah cerita juga pasti kan? Ya gak apa-apa. Iya nggak apa-apa kan? Santai aja. Iya. Takutnya ntar lu ada something yang lu tutupin terus pacar lu dengerin podcast Enggak ini lah, sama enggak gue lah. ya kan? Malah gue suruh dengerin. Ayolah dengerin ayo biar puas ya. Puas dalam apa dulu? Oh iya ya. Puas tidak kebohongan dalam hidup saya. Anjing. Nih, lu kan main podcast udah lama juga ya, 2018 ya. Iya. Let's say hadiran ya ngobrolinnya ya emang masalah yang kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat dari Instagram ya, dari cewek-ceweknya seperti apa, model dan gimana seksi-seksi coy. Lu pernah nggak dapet intensi buruk dari pendengar lu? Ya pasti dong. Apa? Sebenarnya gue tuh awalnya nggak ngecap apa ya, podcast ini tuh podcast dewasa, tapi karena banyak orang yang udah bilang, terus kebanyakan model-model yang sebenarnya nggak model ya, talent lah jatuhnya lah, atau narasumber gue lah, katakanlah gitu. Mereka tuh punya histori yang kurang baik gitu, kayak misalkan tiba-tiba dia tuh punya foto telanjang kesebar. Terus di masa lalu Yes. dia punya kasus sama fotografer siapa, terus kesebar gitu. Jadi gue tuh cuma kayak sebagai apa ya, kayak cuma ngobrol biasa, tapi gue jadi kena impactnya gitu, karena tiba-tiba tuh ada yang wah ini mah yang sering dipakai fotografer mana gitu. Sedangkan kadang tuh gue tanya ke talent, ini kok ada foto telanjang sih disebar, bahkan di resellerin, dijual gitu. Terus Bangsat. dia sendiri tuh nggak tahu ini tuh siapa yang moto. Bahkan ada yang bilang ini tuh fotografer udah meninggal kak. Waduh, gue yang horor jadi anjing gitu, karena mereka nggak hitam di atas putih. Gue rasa hampir semua nggak hitam di atas putih sih. Itu permasalahan sih ya. Gue nggak tahu sih industri kayak gitu sekarang tuh gimana ya. Karena gue ngelihat kayak ya gue ngeri aja sih, ada gimana ya, karena ya mungkin lah sih orang sorry to say ya, perempuan gitu berbaju seksi, telanjang or whatever itu dan difoto gitu kan. Berarti kan itu udah suatu hubungan atau apa ya, kayak udah konsensual dalam pekerjaan gitu. As a profesional, karena lu dibayar untuk kayak gitu loh. Iya, kalau misalkan suatu saat kesebar gitu, itu yang salah siapa ya? Atau orang yang menyebar kah? Sebenarnya Atau dia yang bikin konten kah? Atau manajemen yang emang udah ya udah gue mau kayak gini gitu loh. kalau yang udah kejadian ya, Iya. biasanya yang salah yang nyebar. Walaupun itu pun tangan ke 250 juta, tetap dia yang salah. Iya, tapi orang-orang kayak gitu pada dapat dari mana gitu loh? Ya ampun, sumber mah banyak banget, di repost kasih watermark sendiri juga jadi. Gue aja nih, gue colong nih, misalkan gue lihat nih podcast, ada foto telanjang, gue ambil, gue kasih watermark podcast saya dan gue sebar lagi, gue jual lagi, bisa aja. Iya sih. Susah, itu cuy, itu plagiarisme susah. kayak gitu susah juga ya di Indonesia. Ya itu kan karena kan perlindungan konten dan bla bla blanya itu terlalu apa ya, complicated. Iya. Tapi so far selama lu nge-podcast, lu kan pasti cowok nih. Orang-orang narasumber itu yang masuk ke sana, apakah dari sebagian orang itu adalah apa ya, kayak fetish lo gitu? Anjing, gue kayak berasa kayak sebagian. anjing, cewek cantik banget nih, ini fetish gue banget nih, gue aja ngobrol kali ya gitu. Gue nggak
gue ngefilternya nggak dari situ, tapi kayak kalau misalkan kadang kan gue nggak semuanya gue lihat di real ya, Yes. nggak semua yang lo lihat di sosmed sama asli sama. Iya sih benar. Jadi gue butuh nilai lebih dari si person nih, kayak mungkin dia ngobrol enak, terus nyambung, terus apa ya, kadang tuh kalau kita ngobrol gampang banget nih nilainya, kita connect gitu. Oke, Yes, kita yes. nggak connect. Nah gue tuh lebih suka yang ke situ. Tapi kalau ngomongin fetish gue nggak terlalu, karena gue tuh udah biasa dari zaman gue pernah kerja di majalah dewasa dulu. Jadi kalau soal body, soal apa, gue tuh udah nggak terlalu kayak Norak gitu ya. Nora. Gue nggak define Nora sih, tapi ya kayak gitulah gitu. Iya, Gue nggak iya. tahu apa terminologi yang pas. Iya, tapi fetish lu apa? Gue suka sama cewek yang suaranya berat. Anggun C. Sasmi. Iya. Bukan lu ya, lu kan cowok. Gue jadi takut sama lu. Anjing, gue normal sumpah. Iya. Boleh dibukti. Cewek suara berat ya. Selain itu ada. Berarti cewek lu sekarang berat dong? Enggak. Pasangan lu tuh nggak harus sesuai fetish lo, men. Iya sih. Tapi Ya, kan rata-rata orang mencari pasangan karena fetishnya dia seperti Ya cuma ini itu gitu. gue itu nggak layer pertama lah. Layer pertama gue harus connect dulu. Koneksi Gila dalam lu, hal. selama-lamanya lu nggak connect mati sih. Iya sih. Biar fetish juga nggak connect, ngapain lu hidup? Iya Yang ada lu sih. jajan di luar-luar. Tapi lu pernah jajan gak? Enggak, seumur hidup. Kenapa? Lebih ke apa ya? Gue tuh orangnya agak apa ya, jatuhnya kayak semi introvert gitu. Dulu gue super duper introvert, susah banget ngomong sama orang. Bahkan orang ke rumah gue keluar gitu. Anjing. Dengan, Kurang ajar. dengan maksud. podcast ini gue belajar. Kurang makin ajar. kesini kan percaya proses gitulah Iya kalau kata lah. orang-orang. Iya sih. Ya itu, jadi gue lebih ke, bayangin ya, gue datang misalnya ke prostitusi nih, datang nih, gue natap matanya nggak berani, yang ada gue nunduk. Lah gimana mau pakai cewek kan milih. Gue nggak berani. Iya sih. Gua Milih pakai emang- laser ya? Atau gimana sih? Hah? Gimana? Milihnya pakai laser kan? Enggak. Oh enggak, tunjuk aja. Nunjuk coy biasanya. Itu banyak lah. Gue tau info gitu mah. Biasa di mana? Nunjuk. Hah? Biasa di mana? Enggak, gue pengen tahu aja. Setahu gue kalau tempat-tempat kayak gitu mah banyak cuy di Jakarta. Tapi gue nggak tahu ya sekarang after pandemi. Kalau lu mau cari ya di Jakarta ini banyak kelasnya lah. Tempat juga orang-orang pasti udah banyak yang tahu, di forum juga udah banyak gitu. Cuma gue emang nggak into itu aja. Kayak nggak dapet aja gitu kalau lu tuh harus datang terus lu apa ya? Ya oke, gue pay you terus ayo gitu, kayak kurang gitu loh. Iya Terus sih. dan gue juga emang karena pemalu itu kan, gue jatuhnya kayak aduh nggak deh, dan nggak bisa jadi temen coy. Iya benar-benar. Makanya lu bisa terminologi temen, dan emang literally apa ya, temen gitu. Tapi lu berarti kalau lu di dalam majalah dewasa dan mungkin ada beberapa person, gue nggak bisa sebut nama, atau lu tahu lah maksud gue, ada nggak yang jualan kayak gitu? Atau emang dia bisa gitu dan open? Dan semuanya ada. Yang barusan lu sebutin semua itu ada dalam satu paket juga ada. Dan kayaknya dulu mungkin kalau kayak gitu kan industrinya terlalu, Tabu. ya nggak tabu ya, udah rahasia umum malah sekarang. Jadi udah pada tahu gitu loh bahwa mereka tuh sekarang dunia entertainment susah cuy. Terus mereka tuh kadang model udah pasti bukan jadi profesi utama, pasti batu loncatan, karena endingnya ya entah dari aktris lah, pemain film, penyanyi, dan bla 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 bla. Iya. Jadi nggak bisa lo model terus-terusan kan menurut benar. gua. Dan kalau apalagi model dewasa, cap-capnya juga orang tuh udah gampang banget ngecap kan. Makanya Iya. mereka nggak pernah pakai Judgmental nama Indonesia asli. tuh tinggi banget cuy. Ah. Gue sebagai orang Indonesia, gue ngerasa ini nggak baik aja gitu loh. Satu, untuk mental lu karena lu toxic dan lu bisa ngerusak mental orang lain gitu loh. Kok gue jadi cadel ya? Orang. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, lu sebagai industri podcaster, let's say sekarang, lu seorang creator, lu ngebahas tentang podcast dewasa, let's say 18 plus gitu kan. Lu ngeliatnya sekarang gimana dengan kejadian yang baru-baru ini gitu loh? Menurut gua nggak terlalu peduli sama hal kayak gitu. Tapi menurut gua semua akan berjalan dengan ya aman-aman aja sih, selama kayak gini ya, selama ada orang yang jalannya tuh nggak sendiri gitu loh. Jadi kayak ya aman-aman aja. Hal apapun selama lu nggak sendiri mah aman cuy. Iya sih. Tinggal lu apa ya, kayak lu tuh nge-tweak aja gimana cara, kalau lu di counter lu diserang di sini, lu counternya dari mana gitu. Itu kadang ya itu butuh waktu untuk memikirkan hal itu, karena kan yang ya kita tahu kan, lo sebenarnya konten ya just like konten gitu loh.
Lo hanya melihat apa yang dia buat atau dia tampilkan di suatu sosial media, tanpa lo tahu asli orangnya gitu loh. Ya, dan gue nemu banyak yang beda banget. Iya makanya, let's say kayak ya contoh ya, kayak majalah dewasa. Gue yakin gak 100% orang tuh yang begitu. Oh benar Dan bener begitu gitu loh. Benar. Dan orang nggak tahu anjing gitu loh. Kalau mereka kan kayak gini ya, jatuhnya talent ya. Yes. Ketika lo masuk modeling, kalau lo emang bertalenta, jadi lo. Jadi. Apapun itu, profesi nextnya ya. Yes. Kalau memang niatnya, kan ada yang gini ya, masuk ke model, jalurnya udah jalur nggak tahu dari mana, masuk, posting, nge-branding dirinya, hilang. Nah, kalau dia hilang tuh berarti dia udah oke, sudah menemukan seseorang. Terus tiba-tiba muncul lagi, ada job foto nggak kayak gitu. Jadi balik lagi nih, oh kenapa nih? Oh sudah putus. Iya, gue mewajarkan ya. Jadi ternyata itu banyak banget ya industri kayak gini, coy. Iya. Gampang masuk, gampang keluar. Ya gue nggak bilang itu salah, tapi memang Enggak. kadang ya emang harus ada hal-hal kayak gitu ya. Mau gimana dong? Iya, kalau nggak gitu ya lo nggak ada evaluasi, lo nggak ada apa ya, naik tingkat. Gimana sih? Ya gitu lah. Ya, betul sekali. Anjing. Terus sekarang harapan lo podcast Hydran gimana? Gue gak punya harapan sama podcast ini ya. So far jalan aja. Gue kayak jadiin podcast ini jadi bahan belajar gue kan, gue bilang tadi. Sisanya gue ya tetap jalan di karir gue lah, kan gue juga kerja corporate juga ya. Nggak apa ya, nggak ada pikiran terlalu jauh sama podcast ini. Jalan juga syukur gitu. Jadi ya udahlah, berjalan sengalir-ngalirnya industri aja kayak gimana. Gue juga nggak terlalu ngoyo sih orangnya. Iya sih. Jadi kayak nggak obses banget lah ya. Harus per week gitu kan. Iya, nggak terlalu obses juga, benar. Anjir, so far seru juga ya ngomong orang Bekasi ya. Selama ini lo ada kenangan buruk, kesan buruk mungkin ngobrol orang Bekasi lain? Enggak sih, ntar kita ngobrol di Hydran aja. Wah ya. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih Putu dari podcast Hydran ya. Lu kalau mau dengerin podcastnya, cari aja podcast Hydran di Spotify ya atau di mana? Ya, Spotify, di YouTube ada tapi cuma Spektrum. Kan gue harus ngejangkau audiens sebanyak-banyaknya. Jadi ya bener banget. Gue harus main YouTube. Oke, terima kasih Putu untuk waktunya. Dan juga terima kasih Sobat Nganu sudah mendengarkan podcast ini. Ya ini fun-fun aja, karena gue lagi pengen aja ngobrol sama podcaster aja. Udah lama gue gitu, kayak karena lu ada sisi transisi jenuh aja gitu loh. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Spotify FWB Podcast dan nyalakan loncengnya. Follow Instagram @FWB. Terus juga mau kirim cerita ke @podcast. Terima kasih and see you, bye bye.